Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait materi tentang penawaran tenaga kerja untuk memenuhi tugas ekonomi ketenagakerjaan. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Nurul Putri Ramadhani, dengan NIM 2024-05008, dan teman kelompok saya, Bapak Manuel Yoris Auparai, dengan NIM 2024-08010. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja pada pembahasan materi tentang penawaran tenaga kerja. Pada materi ini terbagi menjadi 3 section, yaitu teori penawaran tenaga kerja, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja, kemudian yang ketiga adalah jangka panjang dan jangka pendek dari penawaran tenaga kerja itu sendiri. Baik, masuk pada teori penawaran tenaga kerja, di mana penawaran tenaga kerja ini adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dalam teori klasik sumber daya manusia, pekerja ini merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Kemudian pekerja ini juga bebas untuk menetapkan keputusan atau jumlah jam kerja yang diinginkannya. Kemudian teori ini juga didasarkan pada teori tentang konsumen, di mana teorinya yaitu setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Kepuasan individu ini bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang atau yang biasa disebut dengan leisure. Nah, kemudian sedangkan kendala yang dihadapi individu itu sendiri adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontroversi dari leisure menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Terdapat 8 faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Di antaranya yang pertama yaitu tingkat upah, di mana tingkat upah ini memotivasi dasar untuk orang bekerja. Semakin tinggi upah yang seseorang dapatkan, maka semakin banyak waktu yang ditawarkan untuk bekerja. Kemudian yang kedua ada preferensi. Preferensi seseorang terhadap pendapatan. Makin curam kurva indiferen, maka makin lemah peranan pendapatan untuk mengkompensasikan waktu seseorang karena keharusan memperoleh pendapatan. Kemudian yang ketiga yaitu ada struktur umur, di mana penduduk Indonesia pada umumnya termasuk dalam struktur umur muda. Nah, kesempatan ini dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk Indonesia. Meskipun pertambahan dari penduduk dapat ditekan, tetapi penawaran tenaga kerja semakin tinggi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya penduduk yang memasuki usia kerja. Dengan demikian, penawaran tenaga kerja juga akan semakin bertambah. Kemudian faktor yang keempat yaitu penduduk. Banyaknya orang yang bekerja tergantung dengan jumlah penduduknya. Yang kelima, tingkat pendidikan. Manusia yang memiliki pendidikan yang tinggi
tentu saja memiliki keterampilan yang lebih dibandingkan manusia dengan pendidikan yang rendah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka peluang untuk mendapatkan penawaran tenaga kerjanya pun semakin besar dibandingkan dengan manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian yang keenam, partisipasi angkatan kerja, di mana semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, maka semakin besar penawaran tenaga kerja itu sendiri. Yang ketujuh, tingkat pengangguran. Hipotesis Discord menyatakan bahwa bila perekonomian semakin buruk, maka pengangguran bertambah. Hal ini dikarenakan akan semakin banyak keputusasaan dalam mencari pekerjaan, sehingga keluar dari pasar tenaga kerja. Sebaliknya, hipotesis exceptional worker menyatakan bahwa bila mencari kerja lebih sulit, maka memaksa anggota lain untuk turut mencari kerja. Kemudian yang kedelapan yaitu kekayaan fisik. Kekayaan fisik ini dapat berdampak positif dan negatif. Jika kekayaan fisik membutuhkan, maka akan memaksa orang untuk bekerja dan berdampak positif. Sedangkan jika bersifat income atau generate, maka akan berdampak negatif. Berikutnya kita akan melihat penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek, tapi juga penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang. Jangka pendek, pertama, jangka waktu di mana penawaran tenaga kerja ditentukan oleh pilihan jam kerja dan partisipasi oleh individu. Kedua, penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek merupakan suatu penawaran tenaga kerja bagi pasar di mana jumlah tenaga kerja keseluruhan yang ditawarkan bagi suatu perekonomian dapat dilihat sebagai hasil pilihan jam kerja dan partisipasi oleh individu. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja, dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang. Jangka panjang, jangka waktu di mana penawaran tenaga kerja merupakan konsep penyesuaian yang lebih lengkap terhadap perubahan kendala. Yang kedua, permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang adalah hubungan antara tingkat upah dan kualitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh pemberi kerja untuk mempekerjakan. Yang ketiga, suatu perusahaan yang berbeda pada keseimbangan jangka panjang haruslah juga berada pada keseimbangan dalam jangka pendek, karena permintaan kurva jangka panjang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang digunakan sehingga menempatkan perusahaan itu pada keseimbangan jangka panjang. Maka, setiap titik pada kurva permintaan jangka panjang harus mempunyai kurva permintaan jangka pendek yang melewatinya. Sekian pemaparan materi terkait dengan penawaran tenaga kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang.